amanat untuk menyampaikan materi tentang stabilisasi dan transportasi pada emergensi. Mungkin di blok emergensi saya terakhir ya yang memberi materi ya. Dokter Dendi atau Dokter Dendi nanti sore ya? Ya, nanti sore ada Dokter Dendi, Dok. Oh iya, baik. Jadi, sebentar saya. Kok bisa? Kok saya nggak bisa share file ya? Halo? Maaf dok, mungkin bisa dicoba lagi dok. Sudah saya jadikan co-host. Halo, bisa ya? Bisa, Dok. Oh ya, baik. Nah, pada pokok bahasan tentang stabilisasi dan transportasi pasien emergensi, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu stabilisasi. Stabilisasi ini berasal dari kata stabil. Stabil artinya mantap. Mantap, kokoh. Artinya apa? Jadi proses untuk menjaga kondisi pasien atau penderita itu tetap stabil selama kita memberikan pertolongan pertama. Artinya, pasien yang perdarahan, sudah kita resusitasi stabil. Pasien yang mengalami trauma, misalnya fraktur, sudah kita stabilisasi agar kondisinya kokoh. Begitu kokoh, baru kita siap untuk memberikan terapi selanjutnya. Jadi pada prinsip stabil itu diusahakan pasien atau korban itu tidak banyak bergerak. Makanya kita lakukan pembidaian, atau kita lakukan fiksasi yang lain. Misalnya pasiennya itu berontak, kita yaitu fiksasi. Kemudian jaga pernapasannya agar stabil, kemudian perdarahannya usahakan tidak menjadi bertambah banyak. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya dijahit situasi atau ditampon, kemudian kesadarannya diperbaiki supaya tidak jatuh pada keadaan yang lebih buruk lagi. Contoh, pasien dengan kesadaran misalnya GCS-nya 10, usahakan airway-nya bagus, oksigenasinya bagus, agar kesadarannya tidak tambah buruk, jatuh ke koma. Jadi pada prinsipnya, pada stabilisasi ini, prinsipnya A, B, C, D. A-nya RW, bebaskan jalan napas. Kalau jalan napasnya itu tersumbat, bebaskan. Misalnya dengan intubasi atau head till chin lift. Kemudian fiksasi ETT-nya dengan baik. Bila perlu, bila pasiennya berontak, bila pasiennya gelisah, kita lakukan sedasi. Kalau perlu ventilasi, ya kita ventilasi, berikan oksigenasi, lalu sambungkan dengan ventilator. Kemudian cek AGD untuk menilai ventilasi dan oksigenasinya. Jadi tadi A, B, C, D.
breathing-nya bagaimana? Breathing itu pernapasan. Kemudian C, sirkulasinya, laju nadinya, tekanan darahnya stabil. Stabil artinya itu tadi mantap, terukur. Jangan kita mengatakan kondisi stabil tapi tidak terukur. Nadinya dihitung berapa, tekanan darahnya berapa. Perfusi jaringannya dinilai, capillary refill-nya. Ujung jarinya kita tekan berapa kembalinya. Kalau kembalinya lebih lama, biasanya 3 detik, lebih lama, itu berarti perfusi jaringan kurang, oksigenasi ke jaringan kurang. Kemudian perdarahannya sudah terkontrol atau belum. Artinya kalau perdarahan terkontrol, itu berarti perdarahan yang aktif sudah tidak ada lagi. Kemudian resusitasi cairan yang kita berikan sudah adekuat. Resusitasi cairan adekuat bagaimana menilainya? Kita misalnya pasiennya shock, kita resusitasi, diberikan cairan 2 liter. 2 liter habis dalam 2 jam. Kita nilai berapa urinnya. Urin yang keluar, karena kalau pada pasien emergensi, kita paling tidak harus pasang Dower kateter untuk menilai kecukupan cairan yang kita berikan. Urin yang keluar paling tidak minimal 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Misal pasien berat badan 70, minimal 35 cc per jam. Itu urinnya keluar setelah kita resusitasi. Kalau kita pasien shock, perdarahan, kita berikan cairan 2 liter, kemudian urin belum keluar, tekanan nadinya masih kecil, kemudian kita nilai isi dan volume masih kurang, tekanan nadinya masih lemah, kemudian heart rate-nya masih meningkat lebih dari 100 kali, itu berarti resusitasi cairan kita belum adekuat. Jadi kita ulang lagi. Kemudian kita pasang jalur intravena 2 minimal untuk akses memberikan cairan pada resusitasi. Bila diperlukan, artery line dan central venous line. Ini biasanya dilakukan di fasilitas rumah sakit yang sudah ada alatnya. Kalau misalnya adik-adik nanti memberikan terapi dan stabilisasi pasien di daerah perifer, tentunya ini tidak bisa dilakukan. Kemudian status neurologinya, kesadarannya bagaimana? Kalau pasien kejangnya harus sudah diatasi. Jangan merujuk pasien dalam posisi kejang. Kemudian kelainan metaboliknya sudah disingkirkan. Asidosis sudah disingkirkan, kemudian atau alkalosis. Kemudian peningkatan tekanan intrakranial ada atau tidak? Paling minimal sudah diatasi. Kelainan metabolik, misalnya gula darahnya stabil, itu harus lebih dari 70 mg per desiliter. Kalau kurang dari 70 mg per desiliter, artinya itu hipoglikemi. Hipoglikemi harus diatasi. Kemudian kaliumnya kurang dari 6 milimol per liter. Kalau ada sarana untuk periksa. Tapi kalau di puskesmas atau apa ada? Tidak. Klinis gula darahnya minimal sudah diperiksa. Kemudian gangguan asam basa itu ada atau tidak ada. Ada dalam arti yang ringan, bukan yang berat. Misal mau merujuk ke Jakarta atau merujuk dari RSUD, misalnya RSUD daerah metro ke Bandar Lampung. Ini harus sudah diatasi. Kemudian pada kasus trauma, misalnya trauma multiple, curiga
curiga adanya fraktur servikal. Paling tidak servikalnya sudah terproteksi dengan collar neck misalnya. Kemudian kalau curiga ada pneumotoraks sudah terpasang drain. Kalau ada perdarahan intratorak begitu juga. Perdarahannya sudah terkontrol. Kalau ada cedera intraabdomen diperiksa kondisinya dan sudah diatasi. Dan seandainya ada fraktur tulang panjang atau pelvis sudah difiksasi supaya traumanya tidak makin berat. Nah, kalau kondisi sudah stabil, maka kita lakukan transportasi. Tujuannya apa? Transportasi adalah untuk memindahkan pasien dari tempat satu ke tempat yang lain dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat, dengan maksud agar pasien ini mendapatkan terapi yang lebih baik lagi. Kondisi di rumah sakit A tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan terhadap pasien B. Maka pasien A dirujuk ke rumah sakit C, begitu. Jadi pada transportasi ini ada hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, penderitanya. Penderitanya tadi siapkan dulu dalam keadaan stabil tadi, stabil. Kemudian tempat tujuan yang akan kita tuju untuk merujuk transportasi memindahkan pasien tersebut harus sudah dikoordinasikan. Kemudian alat, sarananya alat sudah disiapkan, baik itu berupa obat-obatan ataupun alat pengangkutnya dan personil yang akan mendampingi. Ini semua adalah kesiapan untuk transportasi pasien. Nah, pada saat transportasi pasien, karena kondisinya ini emergensi, itu terdapat ada kejadian yang tidak kita inginkan. Kita harus bisa memprediksi kejadian ini. Kejadian dari organ kardiovaskuler, misalnya hipotensi, hipertensi, bisa terjadi bradikardi atau takikardi, itu sekitar 6-24%. Pada gangguan respirasi, misalnya pasien itu dirujuk atau ditransport dalam keadaan misalnya GCS 10, kejadian gangguan dari respirasi bisa terjadi desaturasi oksigen, bisa karena ventilasinya tidak adekuat sehingga bisa terjadi apne di jalan. Kejadian faktor medis teknisnya bisa terjadi misalnya kehabisan oksigen karena ini tidak diperhitungkan atau peralatan tidak lengkap, peralatannya rusak. Makanya untuk transportasi pasien tadi harus diperhatikan juga sarana tadi, sarana cek and recheck kembali sebelum melakukan transportasi. Untuk insiden ini bisa dihindari kalau timnya bisa bekerja sama dengan baik. Alat dan monitor diperiksa dengan baik sebelum melakukan transportasi dan lakukan komunikasi dengan baik. Komunikasi antar tim, komunikasi juga dengan tempat yang akan kita tuju. Banyak sekali risiko bila kita melakukan transportasi pasien dalam keadaan emergensi. Apalagi kalau pasiennya itu terpasang ETT. Di perjalanan ada risiko untuk tercabut ETT, IV-line atau drain, kemudian terjadi perburukan pasien, pasiennya bisa saja desaturasi, hipotensi, ataupun pasiennya sampai dengan apne. Karena itu, untuk melakukan transportasi tadi, perhitungannya harus cermat dan tepat.
pada pasien yang dilakukan transportasi, kita harus bisa menilai kondisinya yang bagaimana. Stabilkah atau tidak stabil? Stabil ini ada stabil tanpa risiko perburukan, stabil dengan risiko rendah, medium, ataupun risiko tinggi. Risiko tinggi ini pasien-pasien dengan intubasi, pasien-pasien on ventilator, atau penggunaan obat-obat inotropik atau vasoaktif yang lain, yang support yang sudah banyak. Ini kondisinya itu stabil tapi dengan risiko tinggi. Karena itu obat-obatan yang vasoaktif yang dipakai ini harus kita tetap bawa di perjalanan. Nah, di sini ada skor risk pasien yang akan kita transportasi. Misalnya, pasiennya hemodinamiknya bagaimana? Itu kalau stabil nilainya 0, kalau moderate nilainya 1, kalau unstabil nilainya 2. Kemudian ada tidak aritmia? Aritmia itu irregulernya EKG. Kalau kita raba nadinya, nadinya tidak teratur, nanti berdetak, kemudian hilang lagi, berdetak, hilang lagi, kadang cepat, kadang lama, itu berarti irreguler. Ada tanda-tanda irreguler. Ini tanda-tanda tidak stabil. Ini nilainya jadi 2. Makin tinggi nilainya, maka kita harus bisa memperhitungkan. Kalau nilainya 0 sampai 2, grup kita grupkan 0, boleh kita rujuk pakai ambulan, tidak didampingi perawat, boleh. Kalau nilainya 0. Akan tetapi kalau nilainya sudah 3 sampai 6, harus ada perawat yang mendampingi. Apalagi kalau nilainya sudah lebih dari 6. Jangan merujuk pasien dengan nilai lebih dari 6, kita rujuk hanya dengan supir ambulans saja. Karena di jalan pasiennya seperti ini, walaupun stabil dengan risiko tinggi, ini membutuhkan penanganan yang lebih khusus. Jadi dokter dan perawat harus ikut mendampingi. Nah, karena itu, untuk transportasi pasien ini perlu dipertimbangkan secara cermat oleh dokter yang akan merujuk dan dokter yang akan dituju di rumah sakit yang akan dirujuk. Jadi tetap komunikasi itu penting, komunikasi antar dokter yang merujuk. Kalau sistem sekarang itu sistem rujukan SISRUT. Jadi sistem rujukan yang terkoordinir. Dari rumah sakit A ke rumah sakit B itu online. Kita ditanya, pasiennya keadaannya seperti apa, pemeriksaan penunjangnya seperti apa. Setelah klik oke, tempat ruangan sudah ada, baru siap oke, dirujuk. Ruangan sudah siap, tim sudah siap. Begitu kalau pasien emergensi. Pertimbangkan pasiennya ini di perjalanan akan tetap baik sampai mendapatkan tempat yang dituju. Jadi kondisinya baik. Jangan merujuk, perhitungannya di tengah jalan ini kemungkinan memburuk dan meninggal di jalan. Dan tidak siap tenaganya. Personelnya disiapkan, alat dan obat tadi disiapkan, jarak, rute, dan bagaimana keadaan cuacanya. Jadi untuk transport pasien, paling tidak itu ada checklistnya, nama pasien, diagnosis kerja, alamat dirujuk, rekam medis, lengkap semuanya. Gas, oksigen, obat, cairan disesuaikan dengan durasi transport yang akan dituju. Jadi syaratnya apa? Pada tim transport syaratnya minimal didampingi oleh 2 tenaga yang kompeten.
selain sopir ambulan, kecuali tadi yang grup 0. Grup 0 itu pasiennya baik-baik saja. Berarti tidak emergensi. Berarti bisa itu berangkat dengan ambulan saja. Pasiennya didampingi oleh dokter, perawat, atau perawat ICU, atau dokter intensivis, itu sesuai dengan kondisi pasien. Pasien tadi dikategorikan pasien stabil dalam kondisi apa? Stabil rendah, stabil risiko rendah, stabil risiko tinggi, itu kita tentukan checklistnya. Nah, ini alat-alat yang digunakan untuk stabilisasi. Ini ventilator namanya, ini bednya dengan monitor lengkap, ini juga monitor dengan bed yang lengkap. Nah, ini ambulan untuk transport. Kalau ambulan emergensi yang lengkap seperti ini. Untuk transport pasien dengan ini ventilator juga ada, ventilator portable. Tapi kalau kondisinya nggak butuh ventilator, ya ambulan biasa. Nah, di sini ada penilaiannya. Ini skematis saja. Pasiennya kondisinya bagaimana? Stabil atau tidak? Kondisi stabil, langsung kita transfer. Kondisi tidak stabil, perbaiki dulu. Akses intravena, cairannya, kemudian pemeriksaan yang lain. Baru kita ikutin alurnya seperti yang tadi, cerita yang tadi. Ini sama. Nah, pada prinsipnya, pasien yang akan kita transportasi berbaring secara aman di troli atau di bed transport, dengan maksud jangan membuat pasien itu bertambah berat penyakitnya. Kondisi tubuh yang kemungkinan tertekan harus dilindungi. Jadi prinsipnya jangan membuat cedera lebih berat. Kemudian pasiennya cegah untuk kejadian hipotermi, berikan selimut, ini tadi Ivelen, selang, ETT, terhubung dengan pasien harus terfiksasi dengan baik dan terlihat. Demikian pokok bahasan tentang stabilisasi dan transportasi. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Silakan bila ada yang mau bertanya. Karena di sini pokok bahasan stabilisasi dan transportasi ya sekilas seperti itu. Tapi pada prakteknya nanti akan dinilai itu akan banyak. Bagaimana dinilai stabil, bagaimana dinilai tidak stabil. Kalau seandainya transport ke pasien di dalam rumah sakit bagaimana, Dok? Pada dasarnya sama. Misalnya pasien di UGD akan ditransport ke ruangan. Bagaimana, Dok? Penilaiannya hampir sama. Jangan pindahkan pasien ke ruangan yang belum stabil. Prinsipnya. Nanti bisa di ruangan LOS atau di perjalanan transport dari UGD ke ruangan pasiennya apne di jalan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Halo? Cukup, Dok. Cukup? Cukup atau sudah ngantuk? Atau terlalu cepat?
Tidak, dok. Tidak? Sudah? Cukup, dok. Sudah terbayang? Sudah, dok. Sudah. Gampang ya. Hanya merujuk saja ya. Yang susah itu stabil, menilai stabil dan tidak stabilnya. Pasien di UGD datang, pasien dengan trauma misal, pasien dengan trauma fraktur femur misal. Kalian masih ini ya deh ya, teori ya, tapi harus bisa membayangkan fraktur femur terbuka dengan perdarahan, kemudian pasien dengan tensinya 80/60 misalnya. Urin tidak keluar, kondisi pasien gelisah, nadi kurang. Apa yang kalian akan lakukan? Setelah dari tadi, slide yang tadi, apa yang kalian lakukan? Misalnya, kalian menemukan pasien ini di tempat kalian kerja, misalnya di klinik. Pasien datang dengan fraktur terbuka femur, umur 28 tahun, tensi 80/60, heart rate 120, pasiennya gelisah, kemudian pasiennya gelisah, urin belum terpasang, apa yang akan kalian lakukan? Misalnya dari daerah Mesuji sana, misalnya Mesujinya belum ada kan ortopedi, apa yang akan kalian lakukan? Cung? Ayo siapa mau jawab? Ini siapa ini? Muhammad? Siapa ini? Zaki ya? Zaki atau siapa ini? Cung? Iya, Muhammad Zaki, dok. Yuk jawab. Pasien umur 28 tahun datang ke klinik Zaki dalam kondisi pasiennya gelisah, tensi 80/60, urin belum terpasang, kateter urin belum terpasang, heart rate 120, fraktur terbuka femur, perdarahan. Apa yang akan dilakukan di klinik Zaki? Silakan jawab sesuai yang tadi. Kan kita bahas stabilisasi dan transportasi. Tidak mungkin pasien itu akan dipertahankan di klinik Zaki sementara di sana tidak ada ortopedi. Ayo. Mungkin di frakturnya tadi, dok, di tata laksana terlebih dahulu, baru selanjutnya untuk yang kateternya. Ya, bagaimana? Tata laksananya bagaimana? Mungkin distabilisasi terlebih Ya, dahulu. tapi bagaimana dulu? Sebelum stabilisasi gimana? Sebelum kan fraktur nih, fraktur terbuka femur. Pasiennya umur 28 tahun, masih muda, gelisah, tensi 80/60, fraktur terbuka femur. Tadi saya awal saya mengatakan kalau apa? Perdarahan yang ada atasi, sebisa mungkin stop perdarahannya. Bagaimana caranya? Di klinik Zaki adanya hekting kan? Maka dilakukan tampon atau dilakukan jahitan sementara situasional untuk menghentikan perdarahannya sementara. Kemudian pasang IV line 2 minimal. Berikan resusitasi cairan, paling tidak 2 liter, habis dalam 2 jam. Kemudian pasang dua kateternya, berikan oksigen, berikan antibiotik untuk profilaksis. Kemudian pasiennya dinilai stabil atau tidak stabil. Kondisinya stabil, siapkan personilnya, siapkan alat transportnya,
kemudian koordinasi dengan tempat yang akan dituju untuk rujuk, baru siap, oke, baru siap dirujuk, siapkan obat-obatan yang akan dibawa selama transport rujukan. Begitu. Kasus lagi, misalnya pasiennya datang di klinik atau di puskesnya Anissa, misalnya. Pasiennya dengan perdarahan, misalnya perdarahan postpartum, misalnya perdarahan postpartum dengan plasenta, misalnya perdarahan retensio plasenta, misalnya. Ini mau mirip juga. Pasiennya dengan dalam kondisi datang dalam kondisi shock. Shock hipovolemik perdarahan, tensi 60/40. Konjungtiva anemis, kesadaran sudah somnolen. Apa yang akan dilakukan? Apakah akan memberikan pertolongan di situ sampai pasiennya misalnya sampai berlama-lama? Apa yang akan dilakukan? Mana Nisa tadi? Apa yang akan dilakukan? Contoh ini aplikasi. Terbayang nggak, Dek? Terbayang nggak kondisinya? Pasiennya setelah melahirkan. Pasiennya plasentanya tidak lahir. Kemudian terjadi perdarahan. Dan kondisinya pasiennya tensinya 60/40. Pasiennya somnolen, ngantuk. Kalau shock pasiennya shock, perdarahan banyak, itu pasiennya akan ngantuk. Pasien ibu postpartum itu kan capek, postpartum spontan sama dukun, datang ke dokter Anissa di puskesnya dalam kondisi seperti itu. Apa yang akan dilakukan? Ayo jawab. Mungkin yang pertama karena dia tadi retensio plasenta, Dok. Jadi ditangani dulu retensio plasentanya, bisa diambil plasentanya. Terus karena dia tadi ada hipotensi, bisa dikasih resusitasi cairan. Dan juga pada pasien tadi juga karena ada perdarahan, jadi ditransfusi darah, Dok. Apakah di puskesmas ada darah? Sambil dirujuk, Dok. Nah, coba urutkan sistematis, Pasiennya datang, coba urutkan sistematis tadi. Pasiennya kan tadi kelainan metabolik diatasi, kelainan neurologis diatasi, sirkulasinya diatasi, breathing-nya diatasi, RW-nya diatasi. Tadi kan pasiennya apa? Pasien datang dalam keadaan perdarahan postpartum, tensi 60/40 dengan kesadarannya somnolen postpartum. Jadi betul tadi diatasi, tapi tidak langsung manual plasenta, tidak. Kondisinya dulu diatasi. Pasien datang, kondisikan stabil, ditempatkan di stabil, pasang oksigen, perbaiki IV lainnya, kan sama dukun. Sama dukun kan belum terpasang IV lain. Pasang yang lebih cepat kan oksigen pasang. Kalau pasiennya somnolen otomatis itu berarti oksigenasinya kurang. Pasang oksigennya. Langsung kasih tahu timnya. Tim yang di puskesmas. Ada pasien gawat darurat. Dokternya nggak mungkin sendirian kan? Pasang IV lain, 2 IV lain. Lalu berikan resusitasi cairan.
Kondisi stabil, kalau dokternya bisa melakukan manual plasenta di situ, lakukan manual plasenta di situ. Kemudian, kalau pasiennya manual plasenta sudah berhasil, dilakukan stabilisasi lagi, berikan cairannya, obat-obatan, baru pasiennya dirujuk untuk mendapatkan transfusi darah dengan persiapan timnya. Persiapan timnya harus siap. Misal lagi pasiennya, contoh, kita aplikasi aja deh. Contoh pasiennya bayi, misalnya bayi umur 6 bulan dengan kasus kejang demam. Pasien kan emergensi nih, kejang demam. Kejang demam sudah lebih dari 2 jam di rumah. Datang ke puskesmas dalam kondisi bibir sudah biru. Heart rate 160 kali per menit. Respirasi 32 sampai 40 kali per menit. Apa ya, demam, suhu 39 derajat Celcius, apa yang akan dilakukan? Sama dokter